adik-adik, apa kabar? Kembali lagi dengan Kak Esther di sini. Kak Esther merasa bahagia sekali hari ini. Karena apa, ada yang tahu? Iya benar, hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Paskah. Luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kak Esther mengucapkan selamat Paskah ya. Selamat Paskah bersama keluarga tercinta. Dimanapun adik-adik berada di rumah masing-masing, Kak Esther yakin dan percaya kalian juga sama semangatnya, sama senangnya seperti Kak Esther di sini. Oke adik-adik, sekarang kita akan melakukan ibadah online lagi ya. Ibadah sekolah minggu kita dari rumah saja, dari jarak jauh. Kak Esther harap kalian bisa mengikuti ibadah ini melalui video yang sudah Kak Esther persiapkan bersama kakak-kakak yang lainnya. Namun sebelum kita ibadah, ada hal-hal yang perlu adik-adik persiapkan terlebih dahulu. Apa saja? Disimak ya sayang ya. Kak Esther tunggu. Nah, sudah disiapkan semua kan? Kak Esther yakin adik-adik sudah siap, karena tiap mingguan seperti itu ya adik-adik ya. Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kak Esther ajak supaya adik-adik mempersiapkan dirinya, mempersiapkan waktu dan ruangnya untuk menyembah Tuhan. Sebagai lagu pembuka, Kak Esther minta adik-adik menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tahu kan lagunya? Ayo semuanya kita menyanyi ya. Karena ini pakai gaya, kita berdiri aja. Kita pakai gaya. Kita mulai ya sayang ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah gitu dong, semangat anak-anak Tuhan, luar biasa. Tanda cintanya Tuhan ya, dengan mati di kayu salib. Tanda cintanya Tuhan dengan adanya lubang di tangan, di kaki. Itu sebagai tanda cinta Tuhan sama kita semua adik-adik. Oke, karena hari ini adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus Kristus, kita menyanyikan sebuah lagu lagi. Ku menang, ku menang. Semangat ya nyanyinya ya, karena ini lagunya lagu yang semangat. Sebagai tanda sukacita kita terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya, Dia bangkit. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut?
Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa kita mau berdoa. Oke adik-adik, sekarang siapkan dirinya, kita mau berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik yang sudah diajarin oleh guru-guru sekolah minggu? Pasti masih ingat dong. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kak Esther akan pimpin kita di dalam doa. Kalau bisa adik-adik ikutin dari rumah ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena semalam Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Pagi hari ini, kami bangun dengan kuat dan sehat hanya daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah sekolah minggu jarak jauh. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ya, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam Yesus kami berdoa. Anak-anak Tuhan katakan amin. Pintar semuanya berdoa. Terima kasih ya sayang ya, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, selanjutnya kita akan memuji Tuhan lagi yang akan dipandu oleh Kak Windy. Kak Windy, mana dia Kak Windy? Shalom adik-adikku yang kelas PAUD, kecil, tengah, besar, dan kakak SPR. Masih siap untuk memuji Tuhan? Masih dong. Mana suaranya? Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke adik-adik, sekarang kita angkat satu pujian lagi ya. Tetapi kita mengangkat pujian ini dengan sepenuh hati. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Berikut lagunya. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik adik-adik, biar lebih semangat lagi, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Ada yang tahu nggak lagunya seperti ini? Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Pasti adik-adik sudah pada tahu kan? Oke, langsung saja kita angkat pujian ini bersama-sama. Berikut lagunya. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Oke adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, Kak Cecil mau kasih tahu dulu nih caranya. Yang pertama, adik-adik siapkan amplop. Yang kedua, adik-adik tulis hari dan tanggal di bagian depan amplop.
Sudah ngerti semua kan? Nah, uang yang kita simpan dalam amplop tadi, kita simpan baik-baik dulu ya, karena sebelum kita mau mengumpulkan persembahan, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu. Pasti sudah tahu kan sikap doa yang benar seperti apa? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tidak ada yang ngomong ya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong Kau berkati persembahan kami ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita yang diiringi dengan lagu Bawa Persembahanmu. Sudah pasti tahu semua kan lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. Tadi kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan pengumuman dari Kak Esther sebelum pisah kelas. Silakan Kak Esther. Terima kasih Kak Cecil. Oke, untuk pengumuman kita masih sama seperti minggu-minggu yang sudah-sudah ya sayang ya. Kita tetap melaksanakan ibadah sekolah minggu dari jarak jauh. Ibadah kalian akan dipandu melalui video-video yang kakak kirimkan melalui channel YouTube kita, channel YouTube SPA Jemaat GKI Bukit Tunggal. Kak Esther harap kalian subscribe supaya bisa mengikuti update video yang akan diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Jadi guru-guru sekolah minggu setiap minggu selalu melakukan persiapan seperti biasa. Cuma untuk saat ini ibadah kita memang masih jarak jauh melalui video di channel YouTube. Oke adik-adik, Kak Esther harap walaupun kita ibadahnya masih jarak jauh, adik-adik jangan lupa ya dengan beribadah setiap hari Minggu. Jangan lupa selalu berdoa, jangan lupa selalu mengucap syukur. Karena justru di kondisi seperti inilah kita diuji, kita harus semakin tekun, kita harus semakin berpengharapan, kita harus semakin menyatukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik ya, sekarang kita akan pisah kelas seperti biasa.
kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar juga kakak-kakak remaja yang akan dipandu oleh kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu di kelas masing-masing. Dadah! Halo adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Nana, mari kita bernyanyi bersama. Judulnya Yesus Jagoan Kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satya Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Adik-adik sudah bernyanyi bersama kan? Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Oh, banyak nih. Yaudah, apa coba ceritanya yang kemarin? Ayo, masih ada yang ingat nggak? Lihat lagi buku catatannya. Ya betul adik-adik, cerita tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah sekarang kakak mau tanya lagi, siapa salah satu murid Yesus yang ikut bersama gerombolan prajurit dan imam-imam besar tersebut? Ayo. Iya betul adik-adik, dialah Yudas Iskariot. Nah, lalu adik-adik, setelah Yudas sudah berhadapan dengan Yesus, dia langsung menciumnya adik-adik, seperti ini. Ya, seperti itu adik-adik. Terus, Tuhan Yesus ditangkap, langsung dibawa ke Yerusalem untuk diadili. Nah, adik-adik mau tahu ceritanya? Ayo kita panggil Kak Nana. Kak Nana, mana Kak Nana? Kak Nana. Siang adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Sudah siap dengan cerita firman Tuhan hari ini? Oke, sekarang duduk manis, kita akan dengar ceritanya. Judul cerita hari ini, Yesus disalibkan. Bahan ceritanya di Markus 15. Dan ayat hafalannya Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Setelah Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, pagi-pagi benar Tuhan Yesus dibawa dengan tangan terbelenggu oleh imam-imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama menghadap Gubernur Pontius Pilatus. Bertanyalah Pontius Pilatus, "Mengapa kamu membawa orang ini kepadaku?" Sontak mereka menjawab, "Dia katakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi." Dan Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Juga imam-imam kepala menuduh Tuhan Yesus sebagai pemberontak yang harus dihukum mati. Perintahkan supaya Yesus disambut dan disalibkan. Akhirnya Tuhan Yesus digiring keluar kota Yerusalem menuju Bukit Golgota, tempat orang-orang jahat disalibkan. Dia berjalan memikul salibnya
Dahinya berdarah karena mahkota duri dikenakan di kepalanya. Tubuhnya sakit karena dicambuk. Yesus hampir tidak berdaya. Banyak orang mengikuti dan bersama dia. 2 orang penjahat disalibkan juga. Dan banyak perempuan yang menangisi Tuhan Yesus setelah berjalan jauh. Akhirnya Tuhan Yesus jatuh karena tidak berdaya dan tidak sanggup lagi memikul salibnya. Kemudian mereka mendesak Simon dari Kirene untuk memikul salib Tuhan Yesus. Hari itu kira-kira jam 9 pagi, rombongan tiba di Bukit Golgota. Di situ Tuhan Yesus disalibkan. Tangan dan kakinya dipaku. Di atas kepalanya digantung sebuah papan bertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Dan mereka membuang undi atas pakaian Tuhan Yesus. 2 orang penjahat disalibkan, yang satu di sebelah kiri, satu lagi di sebelah kanannya. Orang banyak yang melihat penyaliban Tuhan Yesus mengolok-olok dia dan meludahinya. Mereka berkata, "Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Juga pemimpin-pemimpin agama mengolok-olok Tuhan Yesus. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa ia selamatkan. Adik-adik, tetapi Tuhan Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bahkan 2 penjahat yang disalibkan juga mengolok-olok dia. Orang yang di sebelah kiri Yesus berkata, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami juga." Tetapi seorang yang di sebelah kanan Yesus menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita dihukum karena kejahatan kita. Tetapi ia, Yesus ini, dia tidak berbuat kesalahan." Dan berkatalah ia, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Lalu Tuhan Yesus menjawab kepadanya, "Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau ada bersama-sama aku di Firdaus." Kira-kira pukul 12 siang, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap gulita selama 3 jam. Orang-orang banyak yang menyaksikan penyaliban Yesus menjadi sangat ketakutan. Mereka memukul-mukul diri dan mereka masing-masing pulang ke rumahnya. Kemudian berseluruh Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Melihat itu, kepala pasukan dan prajurit mengambil bunga karang dan mencelupkan ke dalam anggur asam dan memberi Tuhan Yesus minum. Karena ia sangat kehausan dan ia meminum sedikit. Kemudian ia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Bukit-bukit batu terbelah dan banyak orang kudus yang telah mati dibangkitkan. Melihat peristiwa itu, kepala pasukan berkata, "Sungguh orang ini anak Allah." Menjelang malam, Yusuf meminta mayat Yesus kepada Pilatus, dan bersama murid-murid yang lain mereka menurunkan mayat Tuhan Yesus, membungkusnya dengan kain lenan, dan membaringkan Yesus dalam kuburan yang digali dalam bukit batu.
dan sebuah batu besar digulingkan untuk menutup pintu kubur itu. Adik-adik, cerita hari ini sangat sedih, tetapi juga sangat indah. Karena melalui kematian Tuhan Yesus, kita dapat melihat dan mengerti kasih Allah. Dan kita dapat merasakan sukacita yang luar biasa. Seperti penjahat yang di sebelah kanan Yesus, yang diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, gimana tadi cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Nana? Kalian sudah paham belum? Bagus. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Adik-adik pasti tahu kan lagunya? Oke, sekarang kita akan nyanyi lagu itu. Berikut liriknya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami ini. Dan jika sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami kembali, tolong Engkau sertai dan lindungi kami. Banyak sekali doa yang ingin kami sampaikan, tapi kami tidak dapat menyebutnya satu persatu. Maka doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.